Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana nura wastafa khairu ruslihi bashara wa ja'ala siratahu minal afdali siyara. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan untuk mengkaji, untuk menyimak, untuk memperhatikan, mentafakuri apapun yang dijalani oleh Rasulullah SAW melalui sirahnya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang jalan hidupnya adalah merupakan sebuah syariat bagi kita. Apapun yang beliau pilih adalah pilihan agama dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para bapak, para hadirin yang dimuliakan Allah. Ad-din al-muamalah. Ulama mengatakan demikian, bahwasanya agama, bagian dari agama adalah muamalah, atau dalam hadisnya ad-dinun nasihah, bahwasanya segala sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu adalah merupakan nasihat, itu adalah merupakan pegangan agama bagi kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang secuil ya dari sejarah Rasulullah SAW mengenai perang Khandaq. Perang Khandaq. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perang Khandaq ya, menurut penulis yaitu Syekh Ramadan Buti, Muhammad Ramadan Buti, di sini ada nama lain dari perang Khandaq itu sendiri, yaitu istilah lain dari perang Khandaq adalah perang Ahzab ya. Dan kapan terjadinya? Terjadinya perang Khandaq ini yaitu pada tahun kelima Hijriyah ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Ishaq ya. Dan ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya perang Khandaq ini terjadi pada tahun keempat. Sebelum kita meneruskan tentang sirah pada perang Khandaq ini, ada mungkin pertanyaan yang muncul di benak kita. Kenapa kalau kita mengkaji sirah itu banyak peperangan, banyak dikisahkan peperangan? Mungkin ada yang terbesit di hati kita seperti itu. Apakah memang seperti itu? Bahkan mungkin asumsi ini sehingga membawa pikiran kita bahwasanya Islam itu muncul dengan peperangan. Kadang mungkin waswasah setan atau bisikan-bisikan setan membawa terhadap hal itu. Akan tetapi sebagaimana kami jelaskan sebelumnya, bahwasanya orang Arab, dan bukan hanya orang Arab saja, akan tetapi seluruh peradaban di dunia pada saat itu, pada saat kemunculan Islam ya, pada saat diutusnya Rasulullah SAW atau dilahirkannya Rasulullah SAW pada tahun 571 ya, menurut penanggalan Masehi, itu belum ada penanggalan yang pakem, belum ada penanggalan yang disetujui oleh seluruh umat. Makanya orang Arab pada saat itu, karena kesederhanaan mereka, yaitu peradaban mereka yang sederhana, yang tidak wah gitu ya, tidak memiliki ukuran yang tetap dalam menentukan sebuah kejadian-kejadian itu, maka mereka mengingatnya dengan kejadian-kejadian besar. Jadi jangan disimpulkan bahwasanya Islam itu datang dengan peperangan, tidak. Akan tetapi kesederhanaan orang Arab pada waktu itu yang membawa pikiran mereka untuk mencatat segala sesuatu yang bersejarah, yang berharga bagi mereka dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang besar pada saat itu. Dan salah satu peristiwa-peristiwa yang besar itu adalah peperangan. Ya, karena kalau hal-hal yang lain tidak besar menurut mereka. Kalau bagi kita mungkin ya besar itu ya mungkin semacam adanya revolusi, adanya reformasi, seperti itu. Kita akan mengingat hal itu begitu jelas. Nah, begitupun orang-orang Arab. Nah, perang Khandaq di sini terjadi pada tahun kelima. Sebagian mengatakan
tahun keempat. Nah, seperti itulah jadi adanya perbedaan antara para ulama yang meriwayatkan tentang sebuah peristiwa yang besar. Sebabnya apa? Di sini dijelaskan bahwasanya anna nafaron min zu'ama'il yahud, bahwasanya ada beberapa kelompok orang dari orang Yahudi ya, min Bani Nadir, dari kelompok Bani Nadir ya. Kita ketahui salah satu di antara kelompok-kelompok yang terkenal yaitu yang munafikun ya, Bani Nadir, Banu Quraidah dan Bani Qainuqa, dan masing-masing memiliki pasar-pasarnya. Kharaju, mereka melakukan apa? Melakukan konspirasi, yaitu keluar dari Madinah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah melakukan apa? Melakukan perjanjian damai. Sekalipun mereka berbeda keyakinan dengan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW tidak apa? Memarjinalkan, tidak apa? Memandang mereka sebelah mata. Karena untuk apa? Untuk ibadah tenang memerlukan keamanan, memerlukan rasa aman. Dan maka itu Rasulullah SAW merekrut siapapun yang menjadi masyarakat Madinah pada saat itu. Yang namun disayangkan orang-orang Yahudi tidak terima dengan kemunculan Islam. Karena apa? Ya karena ini masalah kedunia. Karena kalau seandainya Islam muncul dan Islam mendominasi, tentunya harapan hidup mereka akan tersisihkan. Hatta qadimu Makkah, sehingga mereka konspirasinya ini sampai kepada apa? Kepada kaum Quraisy di Mekkah. Apa yang mereka lakukan? Fada'au Quraisyan, mereka apa? Mengundang orang-orang Quraisy ila harbi Rasulillah, mengajak orang-orang Quraisy untuk apa? Memerangi Rasulullah SAW. Wa qalu, dan mereka berpendapat, ini kata-kata mereka ya, janji-janji ya. Janji-janji orang-orang Yahudi kepada orang musyrik. Ya walaupun sebenarnya mereka sama-sama hati mereka tidak sejalan. Tahsabuhum jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'annya, tahsabuhum jami'an. Engkau melihat mereka atau melihat kumpulan orang-orang yang musyrik itu, ya baik orang musyrik ataupun kafir, tahsabuhum jami'an, seolah-olah mereka itu bersekutu. Ya, seolah satu warna, seolah satu barisan. Wa qulubuhum syatta, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengenali mereka luar dalam mengabarkan kepada kita, tapi hati-hati mereka, yaitu hati-hati orang musyrik itu sebenarnya apa? Syatta, terpisah-pisah. Jadi sebenarnya kalau seandainya orang muslim semuanya bersatu, orang mukmin semuanya bersatu, kita akan mudah untuk apa? Menyatukan barisan kita, dan akan apa? Islam sebenarnya mendominasi seperti itu. Itu bagaimana keimanan kita dan bagaimana perlakuan kita terhadap apa? Terhadap Al-Quran. Al-Quran sudah mengabarkan seperti itu. Bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran itu. Waqalu, kata-kata orang kafir di sini menyebutkan sanakunu ma'akum. Kami, yaitu kata orang Yahudi, kami akan bersama kalian wahai orang kafir Quraisy. Ya. Ingat ya. Hikayatul syirk laisa syirkan, ya. Menjelaskan, mengisahkan kesyirikan atau perbuatan yang syirik bukan berarti sebuah kesyirikan. Maksudnya apa? Ya kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu pun menceritakan beberapa kalimat-kalimat yang menyatakan sebuah kesyirikan. Akan tetapi bukan berarti Al-Qur'an mengajarkan syirik. Nah, salah satu adab bagaimana seorang muslim ketika membaca Al-Quran ini kami diajarkan oleh guru-guru kami ya ketika di sana. Ya, jadi ketika kita membaca atau melewati sebuah ayat yang ada statement di dalamnya tentang kemusyrikan. Salah satu contoh di sini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Bahwasanya telah kafir, telah musyrik mereka yang menyatakan bahwasanya Tuhan itu ada 3. Kita diharuskan, adabnya dalam cara membacanya itu, adabnya dipelankan. Jadi salah satu contoh ya, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Jadi kita
kita diajak oleh guru-guru kami diajarkan seperti itu, dan ini sanadnya sampai Rasulullah SAW seperti itu. Jadi diajarkan kepada oleh guru-guru kita ketika kita membaca ta'adduban sebagai adab, yaitu ketika menceritakan Al-Quran, menceritakan sebuah kekufuran gitu, suara kita dipelankan seperti itu. Jadi menyertakan seluruh emosi kita, menyertakan seluruh keimanan kita, menyertakan hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Baiklah, di sini orang-orang Yahudi mengatakan apa? Sanakunu ma'akum, kami akan beserta kalian semuanya hatta nasta'siluhu, sehingga kita mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka ya. Wa qalu lahum, dan orang-orang Yahudi pun mengatakan innama antum alaihi khair. Ya, ini dia berbasa-basi kepada orang kaum Quraisy, katanya. Apa yang kalian sembah itu, kata orang Yahudi, padahal ya kita ketahui orang Yahudi itu suka berbohong ya. Innama antum alaihi, apa yang kalian lakukan wahai orang kaum musyrik, kaum kafir Quraisy, itu khairun min dini Muhammad, itu lebih baik daripada agama Rasulullah SAW, katanya seperti itu. Itu bagian dari diplomasi konspirasi ya, mungkin ya, seperti ini ya. Jadi supaya orang-orang kafir Quraisy ini terbuai oleh ajakan kaum Yahudi. Fafihim, dan ketika hal itu berlangsung, Rasulullah SAW mengetahui tentang konspirasi ini. Karena apa? Malaikat Jibril mengabarkan, ya, turun ayat, yaitu ayatnya apa? Qaulu ta'ala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah engkau tidak melihat ya kepada mereka-mereka yang yang diberi, yang diamanati kitab, yaitu orang-orang Yahudi tentunya, kitab Taurat, yu'minuna bil jibti wat taghut, akan tetapi mereka mengimani al-jibti, yaitu semacam patung ya, wat taghut dan taghut, wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan orang-orang Yahudi tadi mengatakan kepada orang-orang yang kafir, haula, bahwa orang-orang kafir Quraisy itu lebih berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, katanya seperti itu. Minal ladzina amanu, daripada orang-orang yang beriman. Jadi di sini salah satu pelajarannya bahwasanya tidak ada satu jengkal pun, tidak ada satu detik pun yang terjadi di seluruh dunia ini yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun kita. Ini pelajaran yang bisa dipetik oleh kita, bagaimana orang-orang mukmin senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina la'anahumullah, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan dalam ayat ini bahwasanya mereka orang-orang Yahudi ini, Bani Quraidah ya, dan Bani Nadir ya. La'anahumullah, Allah akan melaknat mereka. La'nah dalam arti kata bahasa Arab itu al-bu'du anil barakah ya. Jadi dijauhkan dari barakah. Wa may yal'anillahu, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala laknat falan tajid lahu nasira, tidak akan ada yang membackup, tidak akan ada yang menolong sama sekali. Fattafaqu ma Quraisy ala harbil muslimin. Nah, maka sebab muasal atau asal muasal dari perang Khandaq ini, ya, ini adalah kesepakatan konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang pergi ke Mekah untuk Untuk memerangi Rasulullah SAW. Kemudian kisahnya berlanjut ya, sebagaimana diketahui bahwasanya hadis tidak terbatas dengan hadis hukum saja ya, dan Al-Quran pun, di dalam Al-Quran itu yang sebagian ulama mengatakan bahwasanya ada 6.600, dan masih para ulama berbeda pendapat. Karena berbeda, ada beberapa pendapat tentang tentang ayat-ayat itu sendiri. Akan tetapi para ulama menjabarkan bahwasanya ayat-ayat hukum itu hanya tidak ada hanya sedikit sekali, tidak lebih dari 500 ayat hukum. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan hal-hal yang berat ya. Dan kebanyakan dari Al-Quran itu adalah cerita. 2/3 adalah qasas, karena memang manusia itu suka diceritai ya. Bahkan kita kalau kita memiliki anak, kita ada cerita sebelum tidur kan, seperti itu. Karena dengan kisah-kisah tersebut ya, dengan kisah-kisah kita bisa salah satu kita bisa mengambil hikmahnya. Kita bisa menerapkan
hikmah yang terjadi pada sebuah kaum kepada diri kita, walaupun kita tidak merasakan atau tidak mengalami apa yang dialami oleh kaum tersebut. Kemudian ceritanya seperti apa? Summa kharaja ulaikan nafar. Kemudian orang-orang Yahudi yang berkonspirasi tadi, dia keluar ya, hatta jauh Ghatafan, sehingga mereka apa? Mereka datang pula ke Ghatafan ya. Fada'u mitsama da'u. Jadi bukan hanya kepada orang kafir Quraisy saja, akan tetapi ke Ghatafan. Ghatafan di sini bukan termasuk kafir Quraisy ya, akan tetapi ya adalah orang Arab Baduy yang nomaden, yang senantiasa berpindah-pindah. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, itu tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW tidak hanya terpaku pada orang Yahudi saja, akan tetapi salah satunya diantaranya ada orang Yahudi, ada orang Arab, ada orang Arab Baduy, yang maksudnya di sini nomaden ya. Dalam arti kata mereka senantiasa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan mereka senantiasa melakukan makar. Dan ini orang-orang Yahudi, orang-orang yang Arab yang Baduy ini, mereka senantiasa membuat kekacauan. Kekacauan ini timbul karena apa? Karena keinginan mereka yang keinginan mereka yang duniawi, bersifat duniawi. Jadi artinya seperti apa kekacauannya? Ya merampok lah. Ya pada zaman dulu mungkin tidak seaman yang sekarang ya. Jadi makanya dalam perjalanan haji kita kita disyaratkan, salah satu syaratnya syarat untuk untuk melakukan haji itu adalah amnut thariq, yaitu amannya perjalanan yang akan kita laksanakan. Nah, ini salah satu gambaran ya, bagaimana Rasulullah SAW sebenarnya apa yang dialami Rasulullah SAW itu sangat rumit, sangat kompleks. Bukan hanya dari orang-orang Yahudi saja, akan tetapi dari kaum Quraisy pun dan orang-orang Badawi pun, ya, orang-orang Arab Baduy, mereka berkonspirasi untuk Untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Walam yazalu bihim hatta wafaquhum, ya, dan mereka senantiasa, orang-orang Yahudi ini melancarkan tipu muslihatnya, melancarkan basa-basinya, sehingga kaum Arab Baduy ini ya, setuju dengan dengan ide untuk menggulingkan Rasulullah SAW. Tsumma taqau bi Bani Fazarah, dan juga mereka orang-orang Yahudi itu menghimpun Bani Fazarah ya, wa Bani Murrah. Wa tamma lahum ma'a haula'i jami'an, dan setelah berkumpullah ya satu hati, yaitu Bani Nadir dengan kafir Quraisy, Bani Fazarah, Bani Murrah, yaitu dari kaum Arab Baduy, mereka sepakat untuk untuk menyerang Madinah. Kemudian wa tamalahu ma'ahula jami'an tawa'ada fi zaman, mereka menetapkan di sini ya, menetapkan tanggal tertentu dengan tempatnya, bagaimana ya, mengatur bagaimana cara menyerang Rasulullah SAW. Kemudian pada bagian selanjutnya di sini ya, karena ini adalah sebuah tarikh ya, sebuah sejarah. Sejarah itu dibuat untuk untuk menggambarkan sedetail mungkin ya. Kalau ketika kita tadi digambarkan bagaimana orang-orang kafir yang berusaha membuat makar ya, di sisi lain kata Syekh Muhammad Ramadan Buti, di sisi lain digambarkan bagaimana Rasulullah SAW menerima ancaman atau makar dari orang-orang kafir ini. Tahayyu'ul muslimin lil harb. Ya, ketika mendengar hal tersebut, tentunya orang muslim tidak hanya berpangku tangan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak, ada ikhtiar di sana. Fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kabar itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasami'a bi khurujihi min Makkah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bagaimana orang-orang kafir tersebut ya, membuat makar. Dan sebagai pengetahuan ya di sini, untuk perang Khandaq ini ya tidak dijelaskan di sini,
Itu gambarannya para ulama menggambarkan bahwasanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya itu menggali parit ya, sebagaimana kita ketahui paritnya. Nah, ada yang tahu mungkin sejauh berapa dan dalam waktu berapa ya, sejauh mana ya paritnya yang digali. Di sini dikabarkan dalam kitab Atlas Sirah Nabawiyah ya, mengabarkan bahwasanya panjang dari Khandaq ya, dari parit yang digali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sesuatu yang pendek ya, kalau bukan hanya 100-200 meter, akan tetapi 5.544 meter ya. Dan bukan parit yang hanya sedikit ya, 5.544 meter, berarti 5,5 kilo ya. Dan itu panjangnya. Nah, itu kalau nggak salah itu kalau ingin menapak tilas bagi hadirin yang kebetulan ke Madinah, mungkin di sana ada Jabal Sila ya, coba mungkin ditanyakan bagaimana Jabal Sila. Insya Allah sekarang sudah banyak ya mutawif ada orang-orang yang paham tentang bagaimana sejarah Rasulullah SAW. Jadi sekali-kali mungkin kita menapak tilas bagaimana perjuangan Rasulullah SAW yang begitu beratnya ya, 5.544 meter. Dan lebarnya di sini wa mutawassitu ardi, dan rata-rata lebarnya adalah 4 meter 62 cm. Jadi bisa dibayangkan ya paritnya. Mungkin kalau sekarang sudah tidak ada. Memang sudah tidak ada kalau sekarang. Ini yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi sepanjang 5,5 kilo, lebarnya 4 meter, 4,62 meter, dan dalamnya rata-ratanya dalamnya 3,23 meter. Jadi bisa digambarkan ya perjuangan Rasulullah. Dan ini digalinya dalam berapa hari? Para ulama mengabarkan bahwasanya ini digali dalam 6 hari saja. Jadi 24 jam tidak berhenti. Dan Rasulullah pun tidak di rumah tidur-tiduran seperti kami mungkin ya, seperti itu. Rasulullah SAW ikut, bahkan ya, nanti dalam kisahnya salah satu kisah ya karena untuk menutup aja ya, salah satu kisahnya di sini. Jadi bagaimana Rasulullah SAW ikut bersama mereka, merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang Muslim. Dan di sini dikabarkan ya, sebelum saya tadi ada kisah yang unik ya. Di sini digambarkan bahwasanya Sayyidina Anas, ruwiya an Anasin radhiyallahu anhu annal ansar, bahwasanya kaum Ansar wal Muhajirin kanu yartajizuna, mereka ketika menggali parit itu bagaimana supaya semangat, katanya mereka mengumandangkan ya semacam lagu penyemangat ya, mungkin seperti Indonesia Raya kalau sekarang ya. Jadi sebenarnya masalah seperti itu ya, kalau lagu kebangsaan dan lain sebagainya itu ada ya, ada cabangnya atau ada ijtihadnya dari para ulama ini. Kanu yartajizuna wa hum yahfurunal khandaq, ketika mereka menggali khandaq tersebut. Wa yanquluna turab, dan mereka memindah tanah ala mutunihim ya, dari tempatnya di sini. Apa kisah yang menarik pada perang Khandaq itu? Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir ya, bahwasanya kata Sayyidina Jabir dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikut menggali Khandaq, terutama ya, kata Sayyidina Jabir, nahfuru fa'uridat qudiyatun syadidah, tiba-tiba dalam Khandaq itu ya, ketika menggali itu ada batu besar, dan batu besar itu sudah digali oleh para sahabat, itu tidak pecah juga ya, akhirnya yang paling kuat pun tidak pecah juga, akhirnya meminta tolong kepada siapa? Kepada Rasulullah. Hanya Rasulullah. Terakhirnya nahnu nahtabi bi Rasulillah, kata Sayyidina Ali, yang kuat pun ya, ketika perang ya minta tolongnya sama Rasulullah, dan Rasulullah langsung turun tangan, dan Rasulullah pun
Tidak serta-merta langsung berdoa, langsung terpecah. Rasulullah mengajarkan bagaimana kita, sebagaimana hadis yang diungkapkan oleh di Musnad Ibnu Abi Dunya ya, bahwasanya ubudullaha birridha. Menyembahlah kepada Allah dengan keridhaan. Ridho. Apa yang ditetapkan oleh Allah, Rasulullah tidak pernah protes ya. Ya. Qudiyatun syadidah. Akhirnya salah satu di hadis yang lain disebutkan bahwasanya ketika memecah batu itu ya, pada akhirnya Allahu Akbar futihatil Konstantin ya, di Istanbul menjadi milik orang Islam. Allahu Akbar futihatil, itu Rasulullah digambarkan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada satu saat diperlihatkan gitu ya, diperlihatkan kondisi bagaimana Persia ditaklukkan oleh orang Muslim. Digambarkan pada suatu saat nanti bahwasanya Istanbul, yang sekarang Istanbul, Konstantin itu di Istanbul diraih oleh orang kaum Muslimin, dan Roma itu dikabarkan pada perang Khandaq ini Roma, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Rasulullah bahwasanya Roma nanti akan menjadi milik orang Muslim, seperti itu. Allahu Akbar ya, seperti itu. Istanbul sudah ya, tinggal ya menunggu insya Allah ya. Tapi kita menunggu atau kita berperan aktif? Nah itu yang jadi pertanyaan gitu. Nih, kalau berperan aktifnya ya berdoa, ya kalau yang tidak mampu ya berdoa. Ya mudah-mudahan kita satu hati dengan mereka, seperti itu. Kemudian summa qama wa batnuhu ma'subun. Nah ini yang Sayyidina Jabir melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memecah batu besar itu, wabatnuhu ma'sub. Jadi terangkat ya, karena bajunya Rasulullah ya sebagaimana diriwayatkan itu tidak ada komis, ada izar ya, sebagaimana yang kita pakai gitu. Ada bagian atasnya, komis itu kemeja ya, semacam kemeja, ada izar ya, bagian bawah. Jadi terangkat seperti itu. Wabatnuhu ma'sub. Sedangkan perutnya ini ditalikan, maksudnya ditalikan ada ada batunya. Dihajarin dengan dengan batu. Berarti kalau seandainya orang menaruh batu di perut itu tandanya apa? Lapar ya. Ya kalau kami dulu di pesantren ya, kalau biasanya kalau batu itu, kalau perut sudah tidak tertahan, ingin ke belakang gitu ya, saya ditubuh batu, dan itu bisa menahan memang seperti itu. Dan Rasulullah SAW, bayangkan ya, orang yang paling mulia di seluruh alam ini, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kalau seandainya begini saja Rasulullah itu pasti diijabah. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah lapar. Ya, kembali ya, sebagaimana yang sering kami sampaikan, Rasulullah itu kadang dalam satu minggu hanya menemukan satu makanan, sekali makan. Ya, dalam itu Syama'il Tirmidzi, Imam Tirmidzi, bahwasanya dalam satu minggu Rasulullah cuma makan satu kali. Ya. Kita kuat gak seperti itu? Ya. Makanya jangan kalau kita ingin meniru Rasulullah, ya kita harus tahu diri. Sebenarnya kita tidak benar-benar meniru. Maksudnya apa? Kita itu harus tahu diri bahwasanya supaya kita tidak sombong, bahwasanya kita hanya meniru secuil dari Rasulullah SAW. Karena kita tidak akan mampu bagaimana Rasul. Tapi bukan dalam artian kita tidak mampu kita tinggalkan semuanya. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Apa yang tidak bisa kita lakukan seluruhnya ya jangan ditinggalkan semuanya. Ya karena kita mustahil. Nahnu basyarun lakal basyar. Kan seperti itu Rasulullah mengatakan. Kami manusia tapi tidak seperti ya manusia pada umumnya ya. Karena Rasulullah diberikan kewajiban-kewajiban yang berbeda dengan umatnya yang lain, seperti itu. Apa yang terjadi? Walabisna salasati ayam la tadzuqu dzauqan, dan kita 3 hari ya kata para prajuritnya itu tidak makan sama sekali. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kendatipun Rasulullah lapar akan tetapi tetap mengambil cangkul, fadaraba, kemudian tetap mencangkul. Fa'ada kasiban fakultu, ya kemudian ya berinisiatif Sayyidina Jabir melihat seperti ini, kasihan Rasulullah SAW lapar.
Ya, kalau sekarang mungkin tidak ada yang kuat seperti Rasulullah SAW ya. Ya Rasulullah, kemudian beliau datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, idzan di ilal bait. Ya, melihat seperti itu, saya mau berinisiatif, saya mau ke rumah saja. Siapa tahu, seingat saya memiliki anak kambing gitu kan, supaya istri saya membuatkan makanan untuk Rasulullah SAW, dijamu Rasulullah SAW. Kemudian fa'indak Sayyidina Jabir setelah sampai ke rumah mengatakan bertanya kepada istrinya, fa'indaki syai', ada sesuatu nggak? Kita punya bahan makanan nggak? Punya logistik nggak pada saat itu? Qalat, istrinya menjawab, indi syair wa anaq, ya. Saya memiliki apa? Memiliki gandum dengan apa? Dengan ada anak kambing katanya. Fadabahtul anak, saya kemudian saya sembelih kambing itu, kemudian dibuatlah sarid, atau ya sarid itu semacam bukan, kalau kita kan sarid kalau di kamus itu diartikan diartikan bubur, akan tetapi kalau sarid dalam bahasa Arab itu ya gandum yang dicampur dengan kaldu, ya, kaldu dari ya baik kambing ataupun unta ya, karena di sana jarang sekali untuk terdapat sapi, jadi dicampur, itu namanya bubur gitu kan, itu namanya sarid ya. Summa ji'tu Nabi, kemudian setelah selesai disiapkan makanan itu, saya datang kepada Rasulullah SAW. Wala ajin qad inkasar. Ya, intinya bahwasanya di sini makanannya ausyaka antanduj, ya, hampir matang. Fakultu tu'ayyim li, ya, ketika hampir matang, kemudian saya datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, ayo mari ke rumah kami, gitu kan, seperti itu ya. Mungkin nawarnya seperti itu. Ya karena apa? Karena yang disembelih hanya kambing yang kecil gitu kan. Sedangkan di sini dikabarkan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini yang ribuan ya, para sahabat di sana ribuan, ya, 1000 lebih ya, dari ada yang riwayat kalau nggak salah 1600 ya. Ada yang meriwayatkan seperti itu. Kenapa? Iya basa-basi. Karena Sayyidina Jabir itu hanya kasihan terhadap Rasulullah gitu kan. Jadi kan nggak mungkin kalau seandainya saya mengundang semuanya, itu saya mempermalukan diri lah kalau seandainya saya mengundang semuanya gitu kan. Hanya Rasulullah saja. Tu'ayyim li, fakum anta ya Rasulullah. Ya mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun arjulan, satu atau dua orang katanya. Qala kam huwa, kemudian kata Rasulullah, ada berapa ini, kayak gini digambarkan tadi ya, bahwa saya memiliki hanya sedikit saja. Qala katsir thayyib ya. Di sini katanya lumayan, insyaallah banyak katanya. Kemudian faqullaha, ini kata Rasulullah, ini mukjizat Rasulullah. Qullaha la tanzi'ul burma, janganlah engkau buka ya dandang itu ya, atau tempat masak itu, walal khubz minat tanur hatta ati. Jangan engkau apa-apakan masakan tersebut. Tsumma nadal muhajirin, kemudian Rasulullah SAW memanggil seluruhnya, wahai kaum muhajirin, kaum ansor, kumu datanglah katanya, ini Sayyidina Jabir telah menyediakan prasmanan bagi kita. Sayyidina Jabir langsung gemetaran seperti itu, langsung gemetar. Aduh, bagaimana yang saya sediakan hanya sedikit. Ya, tapi apa yang terjadi di sini, dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan, ya, singkat katanya, ya, karena di sini tinggal 2 menit ya di sini. Falam yazal yaksurul khubza, ternyata tadi pesan Rasulullah SAW, ya, ketika terjadi, ini salah satu adabnya ya, ketika terjadi rahmat Allah, atau di sini melalui mukjizat Allah ya. Jadi Rasulullah walaupun tempatnya sedikit, akan tetapi Rasulullah sampai memberikan seluruh sahabat yang saat itu datang ya, dan itu ribuan, dan itu dikasih semuanya, dan masih tertinggal banyak. Akan tetapi ada di riwayat yang lain mengabarkan, ada salah satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, tadi saya masak sedikit, tapi kok sekarang jadi banyak. Nah, di sana berhenti.
Mujizat itu berhenti. Jadi ketika datang seperti itu akal itu jangan banyak tanya, karena ini adalah area keimanan, area hati. Nah, jadi jangan pakai logika. Ketika seperti itu sudah tawakal ala Allah saja. Jadi kita bertawakal, nah seperti itu. Dan ini adalah salah satu pelajaran bagi kita ya, bagaimana Rasulullah SAW beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu beribadah dengan keridhaan. Bagaimana Rasulullah SAW begitu pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan hanya pasrah saja, akan tetapi ada ikhtiar. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kajian kali ini. Semoga ada yang bisa kita petik ya, dari apa yang terjadi atau menimpa Rasulullah SAW beserta sahabatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.